Hai, halo, gue Dujep, gue Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tetapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik, please subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai alasan gue menolak, tidak menerima, belum menerima tawaran kerjasama yang bersifat endorsement. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kalian yang, Dul, lo bikin review produk ini, lo ngerekomendasiin produk ini, dibayar nggak sih? Well, here's the answer. Dan apa yang akan gue sampaikan di sini tentu saja sifatnya personal dan untuk menguatkan apa yang akan gue sampaikan di sini, gue belajar mengenai skincare tentu saja, entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang gue kunjungi dan sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemovie.com. It's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, please keep that in mind. Oke, jadi selama 3 tahun ini gue terjun ke dunia YouTube dan sharing mengenai skincare. Memang sudah ada beberapa tawaran kerjasama yang masuk, cuman kesemuanya itu belum deal. Dua di antaranya adalah ini datang dari brand terkemuka sebenarnya dan datang dari brand indie juga. Cuman antara terms yang gue punya dan terms yang mereka tawarkan ini, dia, it's not fit in each other, kita belum sampai kepada kesepakatan bersama. Gua nggak sedang berusaha untuk sombong dan hey, siapa juga gua kan, subscriber gue masih 1000-an dan bukan berarti gua nggak butuh duit atau nggak butuh endorsement. Man, siapa yang nggak butuh duit? Semua orang butuh duit dan naif rasanya kalau misalkan gua nggak butuh endorsement. Cuman gue hanya perlu meyakinkan diri gue ketika gue mau melakukan sebuah kerjasama, itu tidak hanya gue dan brand saja yang diuntungkan, tetapi kalian tidak dapat apa-apa. At least informasi yang valid. Gue nggak mau misalkan gue diuntungkan dengan cara gue dibayar atau mendapatkan beberapa macam produk, atau bahkan brand diuntungkan dengan cara mungkin ketika gue merekomendasikan sebuah produk dan kalian tertarik beli, secara tidak langsung gue akan menaikkan traffic penjualan daripada si produk dari sebuah brand, atau membuat brand mereka, citra mereka yang tadinya sudah kuat menjadi lebih kuat, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Tapi kalian nggak dapat apa-apa, like really nothing. Dan gue sangat berharap dan berusaha ketika gue mau menerima tawaran kerjasama tersebut, semua pihak, entah itu gue, brand, ataupun kalian, itu harus diuntungkan. Dengan atau tidak dibayar, gue akan tetap berusaha untuk memberikan penilaian yang objektif. Katakanlah ketika kemarin gue mereview dan merekomendasikan sebuah produk sunscreen dari Nivea, buat gue itu nilainya 95. 5-nya karena menurut gue ya dari segi packaging terlalu girly, mungkin bisa dibikin lebih versatile atau lebih general, nilainya kan 100. Mungkin untuk orang-orang yang memiliki kasus, artinya memiliki masalah dan kebutuhan kulit yang mirip dengan kulit wajah gua, dan ketika kalian tertarik nyoba dan ternyata cocok, di situ secara tidak langsung kan berarti gua ikut berkontribusi dalam menaikkan rating penjualan dari si produk Nivea tersebut. Dan gua nggak dibayar. And I'm totally fine, karena ya gua objektif terhadap sebuah produk tersebut. Oh, si Abdul mah cuman ngomonginnya yang baik-baik doang dari sebuah produk atau brand, nggak berani ngomongin yang jelek-jelek, cari muka. Not really. Kalau misalkan gue nggak ngomongin yang jelek-jelek mengenai sebuah produk, mungkin karena gue belum memiliki pengetahuan yang cukup di sana. Gimana sih caranya untuk ngejelek-jelekin sebuah produk? Karena menurut gue ketika sebuah produk sudah memiliki BPOM, sudah memiliki izin edar yang resmi, ya produknya aman untuk digunakan. Dan hal yang perlu kalian pahami juga bahwa ketika sebuah produk itu aman, bukan berarti akan cocok. Itu kenapa banyak sekali brand baru yang bermunculan dan banyak juga produk yang dikeluarkan, karena mereka tahu, mereka punya pasarnya. Setiap jenis dan kondisi kulit setiap orang itu berbeda. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk menyediakan salah satu penyelesaian dengan adanya produk skincare, mengingat bahwa yaitu dia setiap kondisi kulit dan jenis kulit itu sangat unik, sangat berbeda, bergantung juga daripada apa penyebabnya. Dan ya tidak bisa dipungkiri juga kan bahwa dunia skincare itu juga bagian dari dunia bisnis. And I think semua hal yang ada di dunia ini pasti ada hubungannya, pasti ada kaitannya dengan bisnis. Cuman ya itu dia yang gue sampaikan, bahwa gue ingin semuanya mendapatkan benefit, gak cuma dari gue dan brand doang. Balik lagi ketika gue nggak berani ngomongin hal-hal yang buruk mengenai skincare, mengenai sebuah produk dari sebuah brand. Ya, tadi gue bilang gue belum memiliki
kemampuan atau pengetahuan di sana. Tapi kalau misalkan gue secara personal, gue nggak suka sama sebuah produk, gue ngomong belak-belakan, gue cukup objektif ketika 3 tahun yang lalu kulit wajah gue sangat berjerawat, dan salah satu faktor yang gue curigai yang membuat kulit wajah gue menjadi sangat berjerawat adalah si Wardah yang exfoliating lotion. Dan pada saat itu sampai sekarang gue nggak mau lagi nyoba si Wardah yang White Secret Exfoliating Lotion. Atau ketika gue nggak cocok dengan tonernya The Bath Bomb, dengan sabun wajahnya Garnier Men, dengan sabun wajahnya Namira, dengan atau beberapa produk yang tidak terlalu gue rekomendasikan seperti kemarin night creamnya si Wardah. Buat gue cukup objektif di sana. Artinya ketika sebuah produk tidak cocok di kulit wajah gue, ya bukan berarti produknya jelek. Memang kebutuhannya yang berbeda. Tetapi gue juga memiliki hak untuk beropini, untuk bilang bahwa oh mungkin ini ada kandungan ini yang memang gue nggak bisa pakai. Oh secara formulasinya mungkin ini emang tidak untuk gue. Gue lebih ke arah sana. Kalau misalkan ngejelek-jelekin brand atau sebuah produk, itu balik lagi pengetahuan gue yang ya gue harus terus belajar mengenai gimana caranya menjelek-jelekan atau memberikan feedback yang negatif terhadap sebuah produk atau brand. But the end of the day, seperti apapun kondisinya, gue akan terus berusaha untuk memberikan penilaian yang objektif dengan atau tanpa dibayar. Dan tentu saja ketika gue dibayar, otomatis gue memiliki tanggung jawab lebih dong. Gimana caranya gue research lebih mendalam mengenai sebuah produk atau brand, mengenai formulasi daripada ingredient tersebut. Karena gue bukan tipikal orang yang ngelihat sebuah produk itu hanya dari satu komposisi. Oh ini ada alkoholnya, oh ini ada parabennya. Padahal alkohol sama paraben dalam sebuah produk skincare pun memiliki peranan, right? Dan gue selalu bilang ini bahwa skincare itu memiliki hubungan erat dengan mindset kita dan juga mengenai pola, entah itu pola hidup kita atau bahkan pola istirahat dan lain sebagainya. So gue sangat berharap di ke depan ada beberapa brand yang ya menawari kerjasama, dan gue sangat berharap terms yang kita miliki itu bisa fit, bisa deal satu sama lain, dan semua pihak baik gue, brand ataupun kalian itu harus untung. Akan ada part selanjutnya karena memang di luar daripada ini ada beberapa brand lagi yang memang menawari kerjasama, cuman akan gue bikin di video terpisah karena kalau di sini semuanya mungkin akan kepanjangan. So please don't take it personal, don't get me wrong. Gue cuma berusaha untuk sharing dan sekaligus menjawab pertanyaan kalian. Yang kemarin juga ada yang nanya, Bro, reviewnya jujur nggak nih? Well, gue selalu berusaha untuk objektif. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah, share juga ya ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.